Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yaum sanata'allam al-maddah 'anit ta'aruf khassatan an ismid dhamiri. Hari ini kita akan belajar tentang ad-dhamiru. Dhamir adalah kata ganti. Contohnya seperti saya, dia, kamu, kita. Dari segi adat atau bilangan, dhamir terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mufrad. Mufrad adalah kata ganti satu atau tunggal. Lalu yang kedua adalah musanna. Musanna adalah kata ganti 2. Dan yang ketiga adalah jam'un atau jamak. Jamak adalah kata ganti lebih dari 2. Isim dhamir terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mustatir. Mustatir artinya adalah tersembunyi. Lalu yang kedua adalah baris. Baris artinya adalah nampak. Mustatir itu sendiri juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah wujuban, yang artinya adalah wajib. Jadi, dhamir tersebut wajib tersembunyi, wajib tersimpan, tidak boleh dinampakkan. Lalu yang kedua adalah jawazan. Jawazan artinya adalah boleh. Jadi, dhamir tersebut boleh dinampakkan ataupun tidak. Sama seperti mustatir, baris juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu munfasil. Munfasil artinya adalah terpisah. Lalu yang kedua adalah muttasil. Muttasil artinya adalah sambung. Dari keempat ini, wujuban, jawazan, munfasil, muttasil, kita hanya akan membahas yang munfasil dan muttasil. Kita awali dari yang munfasil. Ad-dhamirul munfasilu. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang bisa berdiri sendiri tanpa tersambung dengan sebuah kata. Jadi, tanpa tersambung dengan sebuah kata, dia sudah bisa memiliki makna. Dhamir munfasil ada 14. Untuk memudahkan dalam menghafal, kita bisa menyanyikannya. Istami'u jayyidan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dari segi adat atau bilangan, dhamir terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mufrad. Mufrad adalah kata ganti satu atau tunggal. Seperti huwa, dia laki-laki 1, hiya, dia perempuan 1, anta, kamu laki-laki 1, anti, kamu perempuan 1, dan ana, yang artinya adalah saya. Lalu musanna. Musanna adalah kata ganti 2. Seperti huma, dia laki-laki 2, huma, dia perempuan 2, antuma, kamu laki-laki 2, antuma, kamu perempuan 2. Lalu jamak. Jamak adalah kata ganti lebih dari 2. Seperti hum, mereka untuk laki-laki, hunna, mereka untuk perempuan, antum, kalian untuk laki-laki, antunna, kalian untuk perempuan, dan nahnu, yang artinya adalah kami. Ketika mempelajari dhamir, kita juga harus mengetahui 3 istilah, yaitu mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Mutakalim adalah orang yang berbicara, orang pertama.
seperti ana, artinya saya. Lalu mukhotob. Mukhotob artinya adalah orang yang diajak bicara, yaitu orang kedua, seperti kamu, baik kamu laki-laki maupun kamu perempuan. Lalu ghaib. Ghaib adalah orang yang dibicarakan atau orang ketiga, seperti dia laki-laki maupun dia perempuan. Nah, dari ke-14 ini kita hanya akan mempelajari yang mufrad, seperti huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Kita awali dari huwa. Dia laki-laki 1. Contohnya seperti huwa thalib, artinya adalah dia laki-laki adalah seorang siswa. Contoh lengkapnya seperti hal huwa thalib, apakah dia seorang siswa? Jawabnya na'am huwa thalib, iya, dia adalah seorang siswa. Dari percakapan ini, kita bertanya kepada teman kita tentang seseorang. Jadi, kita tidak bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Ini dinamakan dengan ghaib, orang yang dibicarakan. Lalu hiya, artinya adalah dia perempuan 1. Contohnya seperti hiya ustadzah, artinya dia perempuan adalah seorang guru. Contoh lengkapnya, hal hiya ustadzah, apakah dia seorang guru? Jawabnya na'am hiya ustadzah, iya, dia adalah seorang guru. Ini sama seperti huwa. Hanya saja kalau huwa artinya adalah dia laki-laki dan hiya artinya adalah dia perempuan. Tergantung siapa yang dibicarakan, apakah laki-laki atau perempuan. Lalu anta, kamu laki-laki 1. Contohnya seperti anta muwadzafun, artinya kamu laki-laki adalah seorang pegawai. Contoh lengkapnya, hal anta muwadzaf, apakah kamu seorang pegawai? Jawabnya na'am ana muwadzaf. Dari percakapan ini, kita bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Ini kalau di dalam istilah namanya adalah mukhotob, orang yang diajak bicara. Selanjutnya adalah anti, kamu perempuan 1. Contohnya seperti anti ustadzah, artinya kamu perempuan adalah seorang guru. Contoh lengkapnya, hal anti ustadzah, apakah kamu seorang guru? Jawabnya na'am ana ustadzah, iya, saya adalah seorang guru. Ini sama seperti anta. Bedanya kalau anta adalah kamu laki-laki, kalau anti adalah kamu perempuan. Tergantung siapa yang diajak bicara, apakah laki-laki atau perempuan. Selanjutnya adalah ana, artinya saya. Contohnya seperti ana thalib, artinya saya adalah seorang siswa. Contoh lengkapnya, hal anta thalib, apakah kamu seorang siswa? Jawabnya na'am ana thalib, ya, saya adalah seorang siswa. Jadi ketika kita ditanya oleh seseorang, apakah kamu seorang siswa?
kita bisa menjawab, iya, saya adalah seorang siswa. Naam, ana thalib. Ini kalau di dalam istilah namanya adalah mutakalim, orang yang berbicara. Ana artinya saya. Saya adalah seorang siswa. Nah, kita telah belajar tentang dhamir munfasil. Selanjutnya adalah muttasil. Ad-dhamirul muttasilu. Dhamir muttasil adalah kata ganti yang sambung. Jadi, untuk bisa memiliki makna, dia harus tersambung dengan sebuah kata. Dhamir muttasil itu ada 14. Untuk memudahkan dalam menghafal, kita bisa menyanyikannya. Istami'u jayyidan. Ismuhu ismuhuma ismuhum. Ismuha ismuhuma ismuhunna. Ismuka ismukuma ismukum. Ismuki ismukuma ismukunna. Ismi ismuna. Ismuhu ismuhuma ismuhum merupakan gabungan dari kata ismun yang artinya nama disambung dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu hu, huma, hum, dan seterusnya. Jadi, jika ini dhamir muttasilnya tidak disambung dengan sebuah kata, dia tidak bisa memiliki makna. Untuk bisa memiliki makna, dia harus tersambung dengan sebuah kata. Contoh lain selain ismun seperti qalamun. Qalamun artinya pena. Kalau disambung dengan dhamir muttasil menjadi qalamuhu qalamuhuma qalamuhum, qalamuha qalamuhuma qalamuhunna, qalamuka qalamukuma qalamukum, qalamuki qalamukuma qalamukunna, qalami qalamuna. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan adat atau bilangan, dhamir terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mufrad, kata ganti satu atau tunggal, seperti ismuhu, namanya laki-laki 1, ismuha, namanya perempuan 1, ismuka, namamu laki-laki 1, ismuki, namamu perempuan 1, dan ismi artinya adalah namaku. Lalu musanna. Musanna adalah kata ganti 2, seperti ismuhuma, namanya laki-laki 2, ismuhuma, namanya perempuan 2, ismukuma, namamu laki-laki 2, ismukuma, namamu perempuan 2. Lalu jamak. Jamak adalah kata ganti lebih dari 2, seperti ismuhum, nama mereka untuk laki-laki, ismuhunna, nama mereka untuk perempuan, ismukum, nama kalian untuk laki-laki, ismukunna, nama kalian untuk perempuan, dan ismuna artinya adalah nama kami. Nah, dari ke-14 ini kita hanya akan membahas yang mufrad, seperti ismuhu, ismuha, ismuka, ismuki, dan ismi. Kita awali dari ismuhu. Ismuhu artinya adalah namanya laki-laki. Namanya laki-laki 1. Contoh lengkapnya, Masmuhu ya Ahmad. Siapa namanya wahai Ahmad? Ahmad bisa menjawab, ismuhu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Jadi dari percakapan ini, kita bertanya kepada Ahmad tentang seseorang. Lalu Ahmad bisa menjawab, namanya Ibrahim. Ini kalau di dalam istilah namanya adalah ghaib, orang yang dibicarakan atau orang ketiga.
Lalu ismuha. Ismuha artinya adalah namanya perempuan satu. Contoh lengkapnya, Masmuha ya Aisyah. Siapa namanya wahai Aisyah? Lalu Aisyah bisa menjawab, Ismuha Fatimah. Namanya adalah Fatimah. Jadi, dari percakapan ini kita bertanya kepada Aisyah tentang seseorang. Seseorang itu ternyata namanya adalah Fatimah. Ini kalau di dalam istilah namanya adalah ghaib, orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Lalu selanjutnya ismuka. Ismuka artinya adalah namamu laki-laki satu. Contoh lengkapnya, Masmuka. Siapa namamu? Lalu yang ditanya bisa menjawab, Ismi Yahya. Namaku adalah Yahya. Dari percakapan ini terlihat bahwa kita sedang bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Siapa namamu? Lalu yang bersangkutan bisa menjawab, namaku Yahya. Ini kalau di dalam istilah namanya adalah mukhatab, orang yang diajak bicara atau orang kedua. Selanjutnya, ismuki. Ismuki artinya adalah namamu perempuan satu. Contoh lengkapnya, Masmuki, siapa namamu? Yang bersangkutan bisa menjawab, Ismi Fatimah. Namaku adalah Fatimah. Jadi, dari percakapan ini, kita bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Kita sedang menanyakan nama seseorang. Siapa namamu? Yang bersangkutan bisa menjawab, namaku Fatimah. Ini kalau di dalam istilah namanya adalah mukhatab, orang yang diajak bicara. Lalu selanjutnya ismi. Ismi artinya adalah namaku. Contoh lengkapnya, Masmuki, siapa namamu? Yang bersangkutan bisa menjawab, Ismi Fatimah. Namaku adalah Fatimah. Jadi, kalau kita ditanya seseorang siapa namamu, kita bisa menjawab, namaku adalah Fatimah, namaku adalah Aisyah, dan seterusnya. Nah, ismi di sini kalau di dalam istilah namanya adalah mutakalim, orang yang berbicara. Namaku, saya, nama saya. Kalau dalam istilah namanya mutakalim. Nah, kita telah belajar tentang dhamir. Di antaranya dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.